Oke, sebelum kita lanjut, jadi untuk teman-teman followers di Instagram maupun followers di Facebook, saya mau kenalin dulu teman saya ini. Sebenarnya kita pernah satu institusi bareng dulu, sekitar tahun 2009 sampai 2012 ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Enggak, 2014 ya. Oh, 2014, sorry. Sampai 2014, kemudian akhirnya di satu institusi itu kami resign dan kami Udah memutuskan untuk tidak sekolah. lagi. Iya, karena memang harus sekolah. Kalau nggak sekolah, ntar dibodohin orang. Iya nggak? Jadi teman saya ini aslinya dari Pekanbaru, lulus S1 kedokterannya dari FK Universitas Tarumanegara, kemudian melanjutkan program pendidikan dokter spesialis, spesialis akupunktur medik di Universitas Indonesia. Jadi spesialis akupunktur medik ini hanya ada satu-satunya di Indonesia, di Universitas Indonesia. Nah, sebenarnya Dokter Dian, akupunktur ini kan sebenarnya udah lama ya, udah beratus-ratus tahun yang lalu. Cuman saya juga baru mengenal akupunktur ini sejak tahun 2011 sampai 2012 kali ya waktu itu. Nah, mungkin Dokter Dian bisa jelasin dulu kepada teman-teman yang nonton kali ini, mengapa sih akhirnya akupunktur ini dijadikan spesialisasi di dunia kedokteran. Ada alasan apa sih sebenarnya akhirnya akupunktur ini dijadikan program pendidikan dokter spesialis di Universitas Indonesia? Itu ya, nanti kita ya sebelumnya Ya. saya belum TV loh pada hari, tapi udah tahu ya backgroundnya. Kamu juga teman baik. Ya, lanjut. Kalau program studi spesialisnya baru satu baru ada di kemungkinan lain akan studi ya, doa bisa lebih banyak FKM, jadi nanti lulusan di seluruh Indonesia. Nah, kemudian jadi memang benar aku ini kan ilmunya udah ya udah ribuan tahun asal aslinya dari Cina, Tiongkok, tradisi. Nah, dari zaman dulu itu berkembang terus dengan alat-alat yang dipakai, kemudian sampai akhirnya bisa bergabung ke kedokteran modern konvensional. Kalau kita sih sebutnya akupunktur itu Chinese medicine itu kan ilmu timur. Nah, kemudian yang sekarang yang kita kan Western medicine, dokter barat. Dia bisa gabung di sana. Nah, setelah sekian 10 tahun belakangan ini penelitian tentang akupunktur itu sudah lebih banyak. Penelitiannya sudah berdasarkan bioscience, anatomi, fisiologi, patofisiologi penyakit. Kemudian juga setelah dilakukan penelitian terhadap penyakit-penyakit tertentu, masih ini ya. Agak-agak feedback ya. Dokter Dian, bentar. Mungkin volumenya di Facebook mungkin dikecilin dikit ya. Biar kita nggak feedback. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Dan tadi ternyata ada banyak penelitian selain dari Cina sendiri, ternyata dari belahan barat sana, Eropa, Amerika, dan lain-lain, dan kawan-kawan sudah mulai meneliti juga tentang efek-efek titik akupunktur ini terhadap berbagai macam penyakit. Jadi indikatornya, parameternya berdasarkan kedokteran konvensional yang modern yang dipakai sekarang. Nah, ternyata memang
banyak bantu, banyak memberikan hasil untuk kesembuhan pasien-pasiennya. Makanya bisa diintegrasikan ke dalam kedokteran modern yang ada sekarang. Nah, di Indonesia sebenarnya sudah lama dari zaman Presiden Soekarno dulu. Jadi sudah masuk ke RSCM, tergabung dalam salah satu divisi di RSCM, kemudian akhirnya berkembang dan sekarang berdiri sendiri, ada di bawah FKUI, Departemen Akupunktur Medik. Nah, jadi kalau misalnya ada sejawat-sejawat dokter umum yang berminat, nah nanti bisa buka website UI itu kalau mau melanjutkan pendidikan spesialisnya, sekalian promosi. Karena emang sampai sekarang belum terlalu banyak dibanding dengan spesialisasi yang lain. Jadi masih belum, peluangnya masih lebih besar. Kemudian bisa, Indonesia kan juga luas ya, jadi belum seluruh kota kayaknya yang terisi. Di Manado belum ada ya? Oh, udah ada ya di Manado ya? Di Manado belum. Center kan ya, center akupunktur kan. Yang praktek akupunktur juga belum banyak, masih bisa dihitung dengan jari. Ya. Oke, Dokter Dian, berarti dari pernyataan tadi bisa disimpulkan bahwa akupunktur medik ini sudah melewati banyak apa namanya clinical trial ya. Jadi ada evidence base-nya. Bukan hanya evidence base, bukan jadi hanya berdasarkan sudah ya, bukan pengalaman. Oh, pakai pasiennya misalnya gangguannya sakit kepala nih, misalnya yang ringan aja. Oh, pakai titik ini aja, pakai itu aja biasanya juga bagus kok gitu. Enggak, bukan begitu, karena sudah tergabung dalam kedokteran terintegrasi dan kedokteran konvensional. Jadi untuk pemilihan titik, terapi dan lain-lain itu udah berdasarkan evidence base. Evidence base itu sudah berdasarkan penelitian, uji klinis sekian 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Ya, puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya. Jadi sebenarnya nggak perlu apa namanya dianggap bahwa akupunktur medik ini adalah pengobatan tradisional dulu di Tiongkok seperti itu ya. Iya, akarnya mungkin dari sana ya, memang dari sana. Iya. Tapi akan secara medis. Jadi gini, saya mau bedakan antara akupunktur yang dilakukan oleh dokter ataupun dokter spesialis dengan akupunktur yang dilakukan non dokter. Mungkin pemakaian titik. Nah itu tuh kayak sinse ya. Ya, sekarang istilahnya batra, pengobat tradisional atau atra, penyehat tradisional gitu. Nah, kita kalau di dokter tentu kan dia harus melalui pendidikan dokter dulu. Dokter dulu S1, kemudian dokter. Untuk dokter umum sendiri bisa praktek akupunktur dengan cara ikut kursus akupunktur, kemudian nanti ikut ujian, kemudian mendapatkan sertifikat kompetensi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia. Nah, itu bisa dipakai untuk praktek. Nanti ada kompetensinya. Kompetensinya tuh ada di listnya gitu. Tapi kalau untuk yang dokter spesialis, nah setelah S1, setelah lulus jadi dokter, kemudian ikut ujian untuk pendidikan dokter spesialis lagi. Sama dengan kalau misalnya kita mau ngambil spesialis bedah, penyakit dalam, ya kita harus ikutin tahap-tahap ujiannya. Kemudian nanti setelah ya sekian tahun lagi sekolahnya, baru nanti lulus, baru bisa praktek. Kalau yang non dokter biasanya siapa saja tuh boleh ikut, tapi ya ada keterbatasan kompetensi ya. Ya, kompetensinya beda, kemudian yang diajarkan pun beda kurikulumnya. Kalau misalnya dokter atau tenaga medis itu ya berdasarkan ilmu kedokteran, harus ada dasarnya ilmu kedokteran. Jadi ada evidence base-nya. Kenapa pilihnya titik ini misalnya? Oh, karena stimulasi titik akupunktur sana nanti akan menimbulkan efek seperti ini, simulasi titik akupunkturnya misalnya itu nanti akan meningkatkan antibodi, akan mengeluarkan neurotransmitter segala macam. Nah, kalau misalnya non medis kan tidak ada pelajaran seperti itu. Kemudian yang medis ada
dokter harusnya tahu yang mana emergensi, yang mana non emergensi. Jadi dia harus bisa juga membedakan harus diakupunktur, kapan tidak diakupunktur, kapan harus kemana. Dan kalau dokter lebihnya, dokter kan bisa bekerja dengan tim dokter spesialis yang lain, bidang yang lain. Sementara kalau yang non medis kan nggak bisa. Oh, kita rawat bareng dokter penyakit dalam kan nggak bisa. Kalau yang non medis bisa. Betul, betul. Oke, Dokter Ya, Dian, gitu. akupunktur ini kan menggunakan jarum nih ya, dan Ya, kebanyakan orang kalau udah mendengar kata akupunktur, mereka akhirnya secara psikologis juga agak takut. Karena, iya, wah, pasti tusuk-tusuk, sakit nggak ya dok ya, gitu kan. Nah, iya. dengan berkembangnya pendidikan akupunktur, yang saya tahu ada jarum-jarum kayak tradisional ya, terus ada bakar-bakarnya itu, apa sih namanya? Moksa ya kalau nggak salah ya. Terus sekarang akhirnya sudah berkembang sampai ada aquapunktur, ada Oh. laser ya, pakai laser. Nah, boleh dijelasin nggak, Dok? Ini pasti dokter-dokter pernah ikut ya, minimal workshop atau kursusnya. Dokter-dokter sendiri takut jarum nggak? Tidak. Awalnya takut, tapi setelah merasakan efeknya, apalagi efek untuk slimming ya, saya nggak takut jarum lagi. Akupunktur nggak berasa apa-apa jarumnya. Jadi ada sebenarnya modalitas akupunktur. Saya bicaranya dalam 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 lingkup akupunktur medik ya. Iya, Eh, iya. Akupunktur yang udah terintegrasi dengan kedokteran konvensional atau modern yang ada sekarang gitu. Nah, jadi selain jarum, selain jarum Mhm. akupunktur itu ada rangsang termal tadi yang disebutkan, ada moksa, ada rangsang lampu TDP kalau kita bilang itu termal panas. Kemudian juga ada laser, laser akupunktur. Terus ada yang stimulasi listrik, elektroakupunktur, elektrostimulator. Ada juga yang pakai gelombang suara atau ultrasound. Nah, itu disebutnya sonopunktur. Terus ada yang pakai injeksi yang tadi akuapunktur atau sekarang disebutnya farmakopunktur. Ada banyak. Jadi kalau misalnya takut jarum, masih ada modalitas kayak sonopunktur pakai ultrasound itu nggak pakai jarum. Jadi enak, nggak sakit. Nggak sakit ya? Kalau sonopunktur nggak sakit ya? Nggak, itu nggak sakit. Kemudian laser. Nah, Oke. nggak sakit kan, laser kan ditempel gitu kan. Ini sekalian saya kasih tunjuk alat-alatnya ya. Oh, boleh, boleh. Ini persiapannya kayaknya oke banget ini. Ada persiapan alat nih. Ini sekalian kenalan ya, biar kadang-kadang memang begitu. Kadang kalau ngobrol sama orang tuh atau sama pasien, udah takut duluan jarumnya besar apa enggak. Sebenarnya jarum akupunktur tuh halus. Ada berbagai ukuran nih, seperti ini nih. Ini, uh, seperti ini. Ini kan halus banget ya. Oke. Ini tuh Ya. diameter jarumnya tuh sekitar 0,25 mili, nggak nyampe 1 mili. Nah, ini yang ukuran panjang jarumnya sekitar 15 mili. Ini yang lebih lebih kecil. Ini biasanya dipakai di kepala, di wajah. Ukuran panjangnya ada macam-macam. Jadi nanti tergantung areanya, tergantung titik akupunktur mana. Kalau dia di kaki, di paha kan nggak mungkin kita pakai jarumnya yang 1 senti kan, pasti pakainya yang sesuai. Yang lebih Kemudian panjang ya. yang panjang ya. Ini kecil banget. Siapa yang pernah disuntik, biasanya kalau ngelihat jarum suntik, satu jarum suntik itu kan ujung jarumnya itu kan ada lubangnya ya, ada pipa kan di jarum itu. Itu kalau dimasukin jarum akupunktur itu bisa muat sampai 20 jarum akupunktur loh ke dalamnya. Jadi halus Jadi perbandingannya 1:20 ya, ya. Kalau saya bilangnya suka kurang sehalus lebih. ya, agak-agak ini sedikit Halus lah. rambut benar-benar. Memang eh, kadang-kadang bohong ya kalau dibilang nggak terasa nyeri, namanya ditusuk ya, maupun sekecil sekecil apapun kan tetap pasti terasa. Tapi rasa Mhm. nyeri tusukan jarumnya itu masih bisa ditoleransi sama sama badan lah. Nggak Kalau semenyerang. saya sih, kalau saya sih bilang tusukan jarum akupunktur itu sangat-sangat tidak sakit jika dibandingkan botox, filler, dan tanam benang. Oh, itu kan Iya, jangan nggak ada rasa apa-apa itu ya. rasanya kan. Kemudian tuh ada Iya satu benar. press needle. Ini jarum jarum tempel.
press needle, jarum tempel, Oke. jarum. Nah, ini biasanya yang kalau ini belum dibuka sih, ini bisa saya bukalah satu ya. Ini biasanya yang kalau sering dilihat tuh di telinga ada yang ditempel-tempelin plester gitu. Nah, ini dia nih, press needle. Di depan ini ya, di depan Iya. tragus ya biasanya ya. Ya, Oke, bisa. oke. Tapi sebenarnya nggak cuma untuk di telinga sih, ini bisa untuk di badan. Karena dia ada berbagai macam ukuran jarum. Ini lebih halus lagi, ini cuma 0,1 mili nih. Nih, Kecil banget ya. Bisa ya. dilihatin nggak dok ujungnya? Kemana ya ini ya? Tunggu. Ini ya, nggak kelihatan kali ya? Saking kecilnya. Nggak kelihatan. Itu tengah ya. Jarumnya Iya, di tengah dari bulatan ini ya, lingkaran itu ya. jarumnya di tengah. Ya Cuma nggak kelihatan. ya ginilah Iya kecil. betul betul. Warnanya juga warna kulit. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau misalnya ditempel di telinga atau di tangan atau di kaki atau di wajah. Kemudian kalau Oke. yang tadi rangsang thermal, ini pasti tahu ya namanya. Ini Moksa Moxa. ya. Moxa itu banyak macam. Kalau ini yang stick bentuknya batang. Ada yang kayak wall gitu. Tapi saya nggak ada contohnya sih, udah habis di sini soalnya. Pakainya ini Kenapa sih kita harus pakai Moksa? Ada alasan khusus apa sih kita pakai Moksa atau TDP seperti itu? ya ada Kadang kan TDP, orang takut nih. Iya, saya juga punya TDP sana. Ini Moxa ini nggak sembarang Moxa sebenarnya. Ini dia dari daun-daunan dari Artemisia vulgaris. Ini khusus yang dikeringkan kemudian diolah jadi seperti ini. Ini nanti ujungnya dibakar. Jadi nanti kayak hampir kayak cepu, kayak rokok gitu ya. Kemudian Kayak nanti rokok ya, iya betul. ya, tapi baunya bau tanaman obat ya. Nah, kemudian nanti bisa misalnya di titik akupunktur yang di tangan. Nanti setelah dibakar, terus dari jarak sekitar 3 cm dari titiknya, tinggal dipegang, diputer-puter gitu, sampai nanti ada rasa hangat. Terus kemudian pindah ke titik yang lain. Ini bisa, ini enak nih, saya suka pakai Moxa. Karena ini bisa untuk treatment di rumah. Kalau kayak seperti sekarang, ini kan lagi zamannya pandemi gini, kita harus meningkatkan imunitas tubuh supaya tidak tertular ya, tidak terinfeksi. Dengan rangsang thermal ini, salah satu fungsinya adalah dia melancarkan peredaran darah, sirkulasi, dia meningkatkan antibodi, menjaga imunitas tubuh kita, kemudian bisa stimulasi juga di titik akupunktur tertentu, itu nanti bisa membuat badan kita tuh mengeluarkan neurotransmitter, salah satunya contohnya endorfin. Endorfin itu yang bikin badan tuh jadi rileks, mengurangi nyeri, kemudian tidur juga jadi lebih nyenyak. Terus ada banyak fungsinya untuk pengembangan hormonal juga. Endorfin itu efeknya 10 kali dari morfin, sebenarnya 10 kali lebih kuat. Tapi dia diproduksi oleh badan kita sendiri. Jadi itu aman. Iya. Kemudian, Nanti sebentar kita bahas tentang tips-tips khusus kita menggunakan Moksa di rumah, karena kan orang lagi takut nih ke rumah sakit, lagi takut ke praktek dokter. Nah, gimana caranya kita gunakan Moksa? Tapi nanti di akhir perbincangan kita. Nah, Dokter Dian, boleh nggak ditunjukin laser akupunktur itu seperti apa sih? Saya juga agak-agak penasaran ini. Kayaknya mahal nih harganya. Kalau yang alat listrik mungkin semahal laser CO2 nggak ya? Enggak lah. Tapi itu pasti jauh lebih mahal itu kan dibanding akupunktur. Ini contoh laser akupunktur. Saya punyanya yang laser pen. Jadi laser ada 2 macam. Ada, besar, multilit. Itu dia nanti ada beberapa kabel, bisa 6, 10, bisa 12. Terus nanti ada yang kecil laser pen. Laser pen ini bisa dibawa kemana-mana nih. Nah, jadi laser ini harus dipakai oleh seorang dokter atau bisa kita berikan ke pasien untuk dipakai secara tiap hari gitu. Kalau laser akupunktur, kalau saya sih
tidak rekomendasi untuk pasien pakai sehari-hari untuk setiap hari di rumah. Karena laser akupunktur ini nggak bentuknya kecil sih kalau yang ini ya, simple. Tapi di dalam sini tuh kita belajar frekuensi yang kita mau terapinya apa, diagnosisnya apa, terus terapinya pilih titiknya apa, kemudian kita mau pakai frekuensinya frekuensi jenis golongan apa. Iya, iya. Untuk perhitungan dosisnya. Terus dan perhitungan waktu. Kita mau satu titik itu berapa lama mau di laser. Ini kan ujungnya kecil ya, jadi dia nanti ditempel begini ke titik akupunkturnya. Nah, makanya harus jelas karena laser itu kan energi yang ada di sini, alat ini kita salurkan ke badan melalui titik akupunktur. Itu nanti fungsinya perbaikan fungsi saraf, perbaikan pembuluh darah, sirkulasi, ada banyak. Sampai ke untuk tumbuh kembang anak pun kami di akupunktur pakainya laser karena nggak pakai jarum, anak-anak jadi lebih nyaman, orang tuanya juga nyaman, treatmentnya lebih singkat. Kenapa ada perhitungan dosis, frekuensi, dan lain-lain tadi? Karena kalau misalnya kita laser kelebihan dosis, itu nanti pasti ada efek sampingnya kan. Paling nggak efek sampingnya pulang tuh rasanya kok makin lemes, kadang-kadang kok setelah 2-3 kali laser untuk menghilangkan nyeri, tapi kok sekarang kok jadi lebih nyeri gitu. Biasanya sih efeknya perlu dianalisis. Efek samping kelebihan dosis biasanya seperti itu. Jadi ya untuk pakai di rumah kayaknya belajar bener-bener dulu tentang frekuensi dan lain-lain ya. Intinya nggak boleh ya, karena saya lihat ada beberapa di online tuh yang jualan itu juga kita nggak tahu itu bener apa enggak ya. Jadi memang benar-benar distributornya juga kita harus pilih yang benar-benar distributor. Nah, kemudian yang berhak untuk menggunakan ini adalah praktisi akupunktur, yaitu dokter akupunktur ya. Ya. Nah, Dokter Dian, sekarang apa namanya? Kan ini kedokteran konvensional nih ya. Kedokteran modern. Kedokteran modern. Oke, sorry. Kedokteran modern. Nah, penyakit-penyakit apa sih yang bisa kita atasi dengan akupunktur? Ya. Jadi gini, akupunktur itu termasuk dalam grup terapi penunjang sportif. Jadi memang bukan kalau di rumah dan di klinik itu bukan termasuk terapi utama, kecuali untuk nyeri mungkin ya, nyeri ringan, sakit kepala itu bisa lah di akupunktur lebih cepat biasanya hasilnya. Migrain di akupunktur lebih cepat. Tapi kalau untuk yang lain biasanya dia termasuk supportive treatment penunjang. Nah, untuk penyakit yang bisa diterapi sebenarnya hampir seluruh penyakit, terutama yang gangguan fungsional, itu bisa diterapi dengan akupunktur. Kecuali misalnya ada gangguan anatomi misalnya, atau emergensi. Jadi emergensi kayak tiba-tiba nih, kita ngomongin stroke misalnya. Stroke kan penyakitnya tiba-tiba mendadak lumpuh separuh, terus kita akupunktur langsung gitu, nggak dibawa ke rumah sakit, itu ya nggak boleh. Itu harus dibawa ke IGD, ke rumah sakit, nanti diterapi terapi utamanya dulu apa, kemudian akupunktur masuk sebagai penunjang, sebagai untuk mencegah kerusakan lebih berat atau membantu penyembuhan, itu boleh. Patah tulang ya jangan ngotot di akupunktur, ya datang dioperasi gitu ya, butuh tindakan operasi segera ya. Betul. Jadi mungkin salah satu yang nggak bisa adalah kasus-kasus bedah ya. Kasus-kasus bedah. Kayak fraktur, yang seperti itu ya. Misalnya appendicitis akut, apalagi yang udah pecah ya jangan ngotot akupunktur. Itu datangnya ke nggak boleh. Karena kan nanti itu tetap kompetensinya kita tetap harus kasih ke dokter bedah ya. Jadi jadi memang kalau misalnya ada kasus-kasus emergensi, termasuk kasus-kasus emergensi bedah, itu memang harus langsung ke
Ya, instalasi gawat darurat di rumah sakit ya. Jangan cari dokter akupunktur untuk akupunktur lagi. Udah tahu-tahu mau peritonitis nih, tiba-tiba minta akupunktur. Ya nggak mungkin, kita nggak bisa membantu. tapi kalau untuk gangguan Oke. fungsinya kayak gangguan keseimbangan hormonal perempuan di sore atau untuk program hamil itu bisa dibantu dengan akupunktur. Terus nanti gangguan nyeri, akupunktur untuk anak, gangguan tumbuh kembang. Kemudian nanti untuk pemulihan, misalnya ya pasien tadi pasca stroke. Kemudian untuk, ada banyak sih, ada banyak untuk anak, kebidanan. Nah, untuk estetik, ya untuk bantu menurunkan berat badan, anti aging, segala macam tuh bisa di akupunktur bisa. Oke. Dokter Dian, sekarang gini nih, akupunktur ini kan treatmentnya kan harus ada jadwalnya kan, ada interval waktunya kan. Ya, Nah, biasanya interval waktunya berapa lama sih? Dan penggunaan akupunktur ini durasinya berapa lama gitu? untuk terapinya sendiri, itu frekuensinya biasanya untuk kasus-kasus yang akut bisa setiap hari sampai beberapa kali misalnya. Tapi kalau untuk yang kasus kronik yang biasanya nyerinya udah lama, lebih dari sebulan, atau untuk pasca stroke di ICU segala macam gitu, itu frekuensinya biasanya 2 sampai 3 kali seminggu. Nah, satu seri 2 terapi sampai 3 kali. 2 sampai 3 satu seri terapi itu 12 kali akupunktur. Jadi misalnya Oke. minggu 3 kali berarti 12 kali itu selama 1 bulan. 1 bulan ya. 3 kali 4 kan ya, 1 bulan terapi. Nanti setelah itu evaluasi, kemudian nanti kalau perlu diteruskan lagi, atau kalau misalnya sudah tercapai nih hasil terapi, target terapinya ya udah bisa di stop. Tuh. Untuk Oke. rata-rata 30 menit ya, 15 sampai 30 menit. Itu hanya menggunakan jarum saja atau dibantu dengan elektroakupunktur atau rangsangan listriknya? Itu Mungkin kalau rangsangan listriknya lebih cepat kali ya frekuensinya ya. itu tergantung dari diagnosis dari penyakitnya sebenarnya. Jadi ada Oke. Semuanya tergantung dari diagnosis ya. dengan jarum aja misalnya 15 menit atau 20 menit untuk 1 kali terapi. Oke. Misalnya ini nih yang seperti ini, misalnya nyeri nih, kita bisa nih tambahin elektrostimulator listrik misalnya. Jadi nanti kita setelah di akupunktur jarum sambungin dengan kabel stimulasi listrik, biasanya juga sama sekitar 15 sampai 20 menit. Tapi ya tidak berarti ditambah dengan listrik itu hasilnya jadi lebih baik. Enggak. Itu tergantung. Enggak harus ya. Untuk perjalanan penyakitnya, kemudian juga tergantung kondisi pasiennya. Karena tidak semua pasien bisa dikasih simulasi listrik. Misalnya pasien gangguan irama jantung, pasien yang sudah pasang alat jantung, kan jantung, lain kan listrik. Jadi kita nggak boleh tuh, mesti hati-hati. Atau pasien yang takut sekali, ketakutan sekali, belum apa-apa tuh udah keringetan, udah dingin gitu ya, itu jangan maksa banget. Nggak boleh ya. Oke. Nah, misalnya nih ada pasien kan, ada pasien dia harus mengikuti serial terapi akupunktur dalam 1 bulan. Nah, kemudian dia tinggalnya di luar kota nih, nggak mungkin kan dia bolak-balik misalnya seminggu 3 kali. Ada modalitas lain nggak yang misalnya dok, saya tinggal di pedesaan nih. Itu yang tadi lupa tuh, saya belum nyebut. Jadi ada satu lagi, akupunktur tanam benang. Kalau akupunktur tanam benang bahasa kitanya gitu. Kemudian, nah kalau pakai akupunktur tanam benang itu efeknya bisa bertahan 1 sampai 3 bulan. Tergantung nanti berapa ukuran benang yang dipakai. Ini benangnya tuh mirip-mirip dengan benang yang dipakai untuk estetik ya, yang mainannya Dokter Okta sehari-hari itu. Nah, tapi biasanya kalau saya pakainya
yang ukurannya paling paling halus, paling kecil. Nah, kalau itu bisa sebulan sekali biasanya. Jadi kalau misalnya pun di luar kota, pasien sakit misalnya ya di swab. Nah, itu paling bagus tuh. Kalau misalnya tinggal di luar kota, nggak bisa 2-3 kali seminggu, nanti diterapi, ditanam benang di beberapa titik. Nggak banyak sih, nggak nyampe 10 benang lah kalau di ininya. Nah, nanti dia boleh balik lagi tuh sebulan lagi untuk kontrol lagi. Gitu. Oke. Atau nanti misalnya saya bisa kasih misalnya tadi Moksa untuk di rumah diajarin cara pakai, kemudian cara kalau udah selesai cara matiin apinya seperti apa, bukan api ya, mematikan Iya, tanya iya. apa gitu, nanti Iya. di mana aja, nanti dikasih tahu pasiennya kalau perlu dicatat, nanti dia bisa sendiri di rumah, atau saya bisa kasih press needle tadi. Tapi press needle biasanya cuma sampai seminggu maksimal. Press needle ini nggak susah sih ngelepasnya, kayak ngelepas plester aja. Jadi lebih lah. Akupunktur tuh enak, lebih 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 fleksibel, nggak mesti strict harus begini harus begitu gitu. Nggak lebih enak lah, lebih ke pasien juga lebih nyaman. Terus biasanya saya nggak kasih obat-obat, jadi cuma murni pakai jarum akupunktur aja, atau moksa aja, atau laser aja. Nggak pakai obat-obatan. Nah, Begitu. Dokter Dian, misalnya ada pasien dengan gangguan metabolik misalnya, atau misalnya sindrom metabolik lah ya. Terus pasien kan tetap minum obat nih dari Ya, dokter penyakit dalam, dia tetap harus dong, misalnya hipertensinya tetap harus minum antihipertensi, kemudian ada penyerta diabetesnya juga dia harus minum obat antidiabetiknya, seperti itu kan. Nah, kalau kita kombinasi dengan akupunktur, cara kerjanya mungkin bisa digambarkan nggak buat teman-teman yang nonton? jadi khusus untuk sindrom metabolik itu kan agak banyak ya, hipertensi, diabetes, hiperkolesterol dan lain gitu yang Iya, betul. metabolismenya memang udah sudah mulai terganggu. Balik lagi terapi penunjang suportif. Jadi terapi utamanya tetap harus pakai obat-obatan yang udah dikasih dari dokter penyakit dalam atau dokter saraf. Nah, itu nggak boleh di stop, nggak boleh. Jadi jangan mentang-mentang akupunktur, terus habis itu sekali 2 kali terasa enak, obat. Berhenti obat. Itu Nggak boleh ya. nggak boleh. Tetap nggak boleh. Rutin aja dulu kalau mau digabung dengan akupunktur, rutin aja ikutin seri terapinya, obat dimakan. Nanti sebulan 2 bulan kan pasti kontrol lagi nanti kan dicek lagi semuanya. Kalau misalnya hasilnya pun Iya. sudah, dokter penyakit dalamnya pasti kan tidak akan kasih obat yang seperti itu lagi, pasti nanti kan dimodifikasi lagi kan, entah ada yang dikurangi Iya. atau jadi bertahap kan. Cara kerjanya ya, cara kerjanya secara apa nih? Secara Tetap seperti suportifnya kah atau gimana? oh ya, jadi efeknya gini nanti kalau ke akupunktur, dia tetap makan obat, tapi nanti efek khusus dari akupunkturnya dia membantu memperlancar sirkulasi darah. Misalnya nanti mencegah terjadinya pengentalan darah, gitu, membantu untuk itu. Kemudian ada perbaikan dari sistem-sistem saraf. Akupunktur walaupun misalnya di stimulasi titik yang di kaki, dia pasti nanti efeknya apa ya? Gimana ya bahasa awamnya? Walaupun nanti ditusuk di kaki, nanti pasti efeknya akan sampai bekerja di pusat, sistem saraf pusat kita di otak. Dan nanti dari otak itu akan mengeluarkan neurotransmitter, zat-zat kimia yang dibutuhkan sama badan saat itu. Salah satunya yaitu keluar endorfin, kemudian untuk hormonal juga, jadi ada balance, keseimbangan hormonalnya, jadi lebih bagus. Akhirnya kan dengan obat yang sedang dimakan kan dia bersinergi untuk mempercepat penyembuhannya itu. Bayangin aja kalau sinergitasnya yang kita cari ya. iya, Intinya sinergitas antara pengobatan dari teman-teman sejawat yang lain dengan akupunktur. ya terus yang ini lagi tuh
bisa membantu untuk mengurangi efek samping obat. Kadang-kadang kan obat terus rasanya mual, lambungnya jadi tinggi misalnya. Terus nanti dibantu akupunktur di titik untuk mengurangi mual, untuk menekan hormon stresnya, jadi dia bisa makan bisa lebih enak, nutrisi tetap masuk, sementara aliran darah lancar. Jadi badannya lebih segar lah, lebih fresh. Oke, Dokter Dian, kadang-kadang ada orang yang ngomong gini, saya kan sakit kepala nih, contohnya ya, gejalanya kan sakit kepala, kok dokternya tusuknya di tangan sama di kaki gitu loh. Kenapa nggak langsung tusuk di kepala aja? Ada alasan medisnya nggak? Jadi gini, ada tiga cara kerja utama akupunktur. Ada banyak cara kerjanya, tapi bisa garis besarnya itu ada tiga. Ada efek lokal, ada efek segmental, satu lagi ada efek sentral. Efek lokal ini adalah misalnya sakit kepala kasusnya. Titiknya bisa tusuk di kepala pasti di sini, terus tusuk di tangan juga bisa. Kalau tusuk di kepala itu efek lokal karena yang nyerinya di kepala ada efek lokalnya, ada berbagai macam reaksi kimia yang terjadi di situ. Sama dengan yang di tangan, setiap kan jarum akupunktur di titik akupunktur pasti terjadi efek lokal di sana. Kemudian yang kedua, efek segmental. Efek segmental nanti saya tusuknya di tangan untuk sakit kepala. Tangan ini kan ada saraf-saraf banyak nih. Saraf-sarafnya kan terhubung nanti ke tulang belakang kita. Jadi nanti tangan tuh di tulang belakang yang segmen berapa. Nah, itu nanti di sana efeknya dia memblok nyeri. Memblok nyeri kepala itu atau menekan ya, memblok nyeri itu, tapi kerjanya di tulang belakang. Tulang belakang kan termasuk banyak juga kan sistem saraf pusat juga kan. Kemudian ada efek sentral yang ada di otak kita. Misalnya tadi saya tusuk di kaki, kan yang sakit kepala, kok yang ditusuk kaki? Berdasarkan hasil penelitiannya, evidence base-nya, risetnya, titik akupunktur yang di kaki itu ternyata di kepala, di otak tuh diteliti keluar tuh neurotransmitter zat kimia yang memang tugasnya untuk menekan nyeri atau memblok nyeri gitu. Nah makanya ditusuk di kaki, oh iya berkurang nih sakit kepalanya, jadi lebih nyaman, lebih enak gitu. Oke, berarti memang ada tiga efek itu ya, efek lokal, segmental, sama efek sentral ya. Kepala, tulang belakang, dan efek lokal. Gitu. Tapi kalau keseleo kan pergelangan kakinya keseleo nih, terus bengkak, ya kan? Nah, bengkak nih ya kakinya. Di akupunktur tuh bisa bantu ngurangin bengkaknya. Mungkin kita tusuk di sekitar area yang keseleo aja, besoknya atau beberapa jam setelahnya tuh bengkaknya mulai berkurang. Berarti yang bekerja tuh efek lokal. Kalau misalnya ada nyeri, biasanya sih nyeri juga ya kalau keseleo kan ya, bengkak gitu. Nanti di titik yang lain di tangan misalnya, di titik di tangan ini terbukti nih ternyata dia mengeluarkan endorfin lebih banyak. Nah itu yang ya udah kita ambil titik itu untuk menekan rasa nyerinya gitu. Ada banyak titik lain lagi sebenarnya. Ada ribuan titik akupunktur. Dokter Dian, sekarang gini nih, ini bukan testimoni ya, bukan testimoni. Saya hanya ingin menanyakan, apakah dengan pengalaman saya itu sudah ada risetnya apa enggak gitu loh. Ini kejadian sama saya. Jadi kemarin kan sempat saya ditanam benang akupunktur di daerah kaki dan perut ya, dan itu udah yang kedua kalinya. Yang kedua. Nah, sebelum ini harus tanya sama expertnya, jadi kan sebelum kita melakukan itu, saya sempat kontrol lab, ada sedikit hiperkolesterolemi atau kolesterol saya agak tinggi, kemudian asam urat juga masih normal, cuman udah batas atas gitu ya. Nah, setelah saya akupunktur tanam benang,
Saya Ya. kontrol lagi sebulan itu sudah normal banget. Jadi kolesterolnya turun total. Jadi kembali ke normal ya, kembali ke normal baik kolesterol totalnya, LDL-nya sama trigliseridnya. Nah, ada sudah ada riset nggak ya yang sama seperti itu, seperti yang saya alami gitu loh. Udah, kalau untuk risetnya tuh udah banyak. Kalau untuk yang itu kan termasuk bisa digabungkan ke sindrom metabolik juga ya, gangguan metabolisme ya. Untuk kolesterol, kolesterol lah ya, kolesterol. Tensi masih bagus kan? Asam urat, Oh, demam tensi normal banget. Asam urat sebenarnya nggak tinggi, cuman batas-batas atas aja. masih kolesterol aja yang bermasalah berarti. Jadi Ya, nggak ya, sindrom metabolik loh ya, nggak amit-amit, jangan sampai. kan, jadi jadi ada beberapa titik yang memang tuh sudah banyak sekali jurnalnya tuh tentang tentang kolesterol ini, tentang kolesterol, tentang sindrom metabolik biasanya garis besar. Biasanya penelitiannya sih banyakan tuh tentang sindrom metabolik garis besarnya. Jadi ada satu dua titik yang memang kalau disimulasi di sana itu nanti membantu untuk metabolisme jadi lebih bagus misalnya. Nah, kemarin pakainya Regulasi ya, kan mungkin ada ya, regulasi metabolisme ya. betul sekali untuk meregulasi metabolismenya. Nanti dia akan mempengaruhi hormon-hormon juga, karena metabolisme kan tidak lepas dari pengaruh hormon-hormonal juga ya. Sama Oke. untuk pencernaan, efek ke sistem pencernaannya. Karena kolesterol pasti dari makanan kan. Tuh. Nah, jadi dia sudah terbukti memang ternyata ditusuk di sini nanti metabolisme di hati yang terjadi seperti ini, yang terjadi ini ada penghancuran lemak, ada macam-macam lah lain-lain tuh agak gimana ya. Jurnalnya ada banyak. Kalau misalnya punya waktu luang, tinggal di browsing aja. Ada yang free, ada yang berlangganan, tapi yang free udah banyak sekarang. Nah, enaknya Oke, titiknya nggak banyak kan kemarin ya, cuma beberapa kan nggak banyak, nggak sampai 10 deh pokoknya. disambut. Karena dia pakainya benang kemarin, jadi efek stimulasi. Apa bedanya jarum sama benang? Kenapa benang bisa sama? Kalau jarum kita tusuk di titik akupunktur, kita biarkan selama 15-20 menit, terus habis itu kan kita cabut. Tapi kalau benang, kita tanam benang di sana, benang itu akan tinggal di situ, di titik akupunktur itu, dia akan stimulasi titik itu secara terus-menerus sampai jarumnya nanti habis bukan di Sampai benangnya habis diserap ya. ya habis di apa ya istilahnya, ya diserap lah oleh tubuh, habis dihancurkan oleh tubuh. Jadi efeknya lama gitu, panjang, akhirnya dia bisa memperbaiki sirkulasi, regulasinya jadi lebih bagus, lebih lama. Tapi ya tetap walaupun sudah, ya tetap harus dijaga, jangan mentang-mentang ada tanam benang bagus terus nanti makannya bablas gitu, ya nggak bisa juga. Tapi so far saya bablas-bablas aja sih, tapi berat badan tetap gitu-gitu aja sih sebenarnya. Enggak ya, itu ajaran sesat itu. Ya Oke, kemudian ini nih, tanam benang juga bisa kita gunakan untuk estetik ya. bisa ya. Estetik, ya. Nah, mungkin bisa dijelasin kenapa sih tanam benang ini ada, ya bisa dibilang divisi estetiknya lah ya. Bisa. Efek untuk estetik tuh lebih kemana? Apakah lebih ke peremajaan kulit kah? Pengencangan kulit kah? Atau pencerahan atau gimana? Ini dokter Nana sambil ketawa-ketawa nih nonton kita ya. Ya ngikutin terus loh itu. Ya, kalau estetik, kita bicara estetik nih. Estetik tuh banyak. Kalau dari Ya, akupunktur bisa dipakai jarum, bisa pakai laser, bisa pakai benang. Bedanya kan cuma cara stimulasi sama bertahannya berapa lama. Khusus untuk benang, betul. benangnya itu akupunktur biasanya pakai lebih sedikit karena beberapa titik akupunktur di wajah itu kan ada yang berdekatan, ada yang ya sejauh-jauhnya kan masih dijangkau sama satu benang ya. Jadi satu kali satu benang itu bisa untuk 2 sampai 3 titik akupunktur lah gitu. Nah, jadi pakainya biasanya lebih sedikit. Kemudian dia cara kerjanya, dia sebenarnya bisa untuk anti aging, untuk
peremajaan. Balik lagi dia cara kerjanya untuk memperbaiki sirkulasi yang ada di sana, memperbaiki apa ya? Kalau sirkulasinya bagus, otomatis kan nanti pertumbuhan kulitnya juga jadi lebih bagus. Kemudian dengan adanya benang di sana atau jarum di sana, dia akan mensimulasi pembentukan kolagen, kolagen atau jaringan-jaringan ikat yang ada di wajah. Makanya nanti dia bisa untuk bantu mengurangi kerutan, untuk lebih kencang. Kemudian ada juga efek untuk lipolisis, penghancuran lemak. Nah, saya sih termasuk yang sering tanam benang ya. Ini dokternya ada di sini lagi ngobrol. Ini kapan lagi nih kita treatmentnya? Sejak di rumah aja. Karena, karena kita nggak harus rutin seminggu sekali atau sekali 2 minggu kan. Kita bisa beberapa bulan lagi gitu. Baru kita ulang lagi ya. Ya, kita bisa ngulang lagi dan ya lebih enak ya, lebih untuk mungkin untuk memutihkan dia nggak bisa ya. Dia untuknya Ya peremajaan, mungkin ya. iya penginstanan. Memang nggak instan. Benang itu kan butuh waktu. Jadi begitu masuk ke wajah, dia stimulasi titik akupunktur tuh butuh waktu beberapa hari sampai beberapa minggu biasanya. Setelah 2 minggu itu baru mulai kelihatan tuh wajah jadi lebih cerah, putih enggak, cuma lebih fresh, lebih seger aja. Oke. Gitu. Nah kalau yang benang Oke. mah salah dokter salah. Oh jauh ilmunya sih itu. Oke, kita tinggalkan estetik dulu ya. Kita tinggalkan estetik dulu. Dokter Dian di rumah sakit nih ya kerjanya sekarang. Ya di Nah, rumah. paling banyak kasus apa sih yang ditangani Ya. di bidang akupunktur ini? Jadi Tiga kasus terbanyak gitu. 3 kasus terbanyak ya. Jadi itu awalnya sebelum awal-awal mau praktek di rumah sakit itu saya mikirnya, mungkin pasiennya lebih banyak estetik nih. Karena kan orang-orang taunya kalau sebut akupunktur tuh estetik. Tapi ternyata Iya, enggak. lebih identik estetik. Iya. Kalau di rumah pasien estetik Ternyata enggak ya? enggak terlalu banyak. Banyak kan memang yang medis ya, yang untuk penyakit. Paling banyak itu saya tuh bareng sama pasien-pasien neuro, pasien saraf. Misalnya nih kayak HNP, saraf terjepit, terus nyeri punggung bawah, kasus nyeri banyak nih, nyeri. Saraf tuh kasus nyeri, kemudian stroke, pemulihan pasca stroke, selain Oke. rehab medis, biasanya dan akupunktur. Jadi untuk bantu kekuatan motorik, untuk sensitivitas dari sensoriknya, terus Oke. untuk depresi, kita susah tidur gitu. Terus kasus yang terbanyak, yang paling sering lagi itu saya suka sering di konsul dari OB/GYN, dari kandungan. Jadi pasien yang mau promil, program hamil, atau yang gangguan masih biasanya. Oh gitu ya. Ya, karena untuk Ini pasien-pasiennya ini memang tingkat kesadarannya untuk datang ke dokter akupunktur atau memang ada konsul dari bagian lain juga? ada yang ya 50-50 ya. Ada yang konsul dari bagian lain. Ada juga yang memang datang sendiri. Karena mungkin datang ke rumah sakit terus lihat ada poliakupunktur gitu. Terus ada leaflet brosur lain. Kayaknya di IG saya juga ada, pernah saya upload deh. Apa-apa aja yang bisa mungkin. Terus pasien sekarang kan udah pinter-pinter kan. Jadi kita punya bisa googling sendiri, bisa YouTube sendiri. Jadi kadang-kadang ketemu kalau misalnya dia belum yakin, datang ngobrol panjang gitu, konsultasi segala macam, kan baru nanti oh ya saya mulai besok saya ini itu gitu. Jadi akhirnya ya lumayan banyak. Malah tuh sampai ke ICU segala ada untuk bantu. Oh gitu. Kasus apa yang di ICU?
untuk ini biasanya winning ventilator, pasien yang udah pakai ventilator lama, lepas ventilator kan nggak bisa main langsung lepas saja kan, fungsi paru-parunya kan gitu. Nah jadi itu mulai masuk di situ, akupunktur masuk apa ya? Bareng jadinya tim. Tetap ada kerja sama tim ya kalau di rumah sakit ya. Oke, terus balik lagi ke slimming nih. Ya. Ini orang yang paling sering tanyain akupunktur untuk slimming. Nah, menurut dokter Dian, lebih efektif mana sih kita akupunktur, misalnya akupunktur benang nih, karena orang kan nggak mau bolak-balik seminggu 3 kali. Selalu datang dengan, dok, saya mau akupunktur benang untuk slimming. Nah, efektif mana sih dok, akupunktur benang atau kita menggunakan akupunktur atau farmakopunktur ya tadi ya? Jadi gini, slimming, kalau menurut saya tuh, slimming itu mungkin masuknya bukan estetik ya, itu masuknya udah komedi sih. Karena obesitas, weight itu kan mempengaruhi kesehatan tuh lebih besar sebenarnya ketimbang estetik. Estetik kan cuma kelihatan di luar. Jadi untuk slimming memang kadang-kadang bosan datang 3 kali seminggu terus timbang setiap hari kok nggak turun-turun. Sebenarnya dan itu jangan lupa kalau kita mau menurunkan berat badan, pilar utamanya kan pertama sebenarnya kita harus dietnya harus dibetulin dulu kan, cara makannya harus betul. Yang kedua kita harus ada gerak, aktivitas. Jadi yang masuk harus dibakar, dirubah jadi kalori. Yang ketiga baru dibantu dengan tindakan. Tindakan tuh ya salah satunya akupunktur, atau nanti ada lagi tuh yang alat slimming dan lain-lain untuk bantu bakar lemak. Nah itu urutan 1, 2, 3-nya jangan dirubah, jangan tindakan dulu baru nanti jaga makan. Itu dia, kebanyakan pasien sekarang tuh langsung ketiga, tidak mau melewati tahapan 1 dan 2-nya. Stres kan kalau kayak gitu? Saya sih stres kalau gitu. Ya, stres banget saya. Ya, kalau dari kita ngomongin jurnal, sebenarnya jarum sama benang tuh efektivitasnya tuh hampir sama. Tinggal nanti masalahnya ke waktu aja, pasiennya bisa bolak-balik apa enggak. Kalau saya biasanya untuk ngakalinnya tuh, saya kombinasi. Jadi pakai jarum dan benang kombinasinya. Jadi pasiennya nggak perlu datang seminggu sampai 3 kali atau 2 kali gitu. Dan jadi dia bisa datang per 2 minggu. Atau kalau hari ini full, yang ketiga full benang nanti ya udah datang sebulan lagi gitu. Nah nanti tuh jadi lebih enak, pasiennya nggak bosen, kitanya juga nggak stres gitu setiap, kan stres kan ya setiap datang terus pasiennya bilang, dok belum turun, dok malah naik gitu kan. Tapi ya itu lagi. Nah ini mungkin jadi bahan sharing kita juga ya. Jadi saya ada beberapa pasien nih. Jadi beberapa pasien yang sudah di akupunktur benang, sudah kombinasi akupunktur juga pakai lipolisis, kemudian saya kan ada alat baru nih, cryolipolisis, udah pakai itu juga. Nah, waktu kita ukur lingkar perut, ketebalan lemak, itu udah turun banget. Ada malah pasien saya yang terakhir ini itu turunnya sampai 8 cm loh, lingkar perutnya. Banyak nurun. Lumayan banget. Ukuran baju tuh. Lumayan, itu 8 cm. Jadi kita ukurnya kan 3 tingkatan, perut atas, perut tengah, sama perut bawah kan. Itu atasnya tuh turun sekitar 5 cm, tengahnya 8 cm, bawahnya itu sekitar 3 cm. Nah, itu udah 3 sesi ya, udah pernah akupunktur benang, terus akupunktur, sama yang terakhir fat freezing atau cryolipolisis. Nah, yang jadi masalah pasien itu balik, katanya timbangannya itu hanya bergeser 0,5 kilo atau 500 gram, ya. Jadi, nah setelah itu ternyata di rumah juga pasien olahraga kan. Jadi dia tetap, karena saking ininya dia olahraga juga kan. Nah menurut saya lemaknya mungkin hilang, lemaknya udah teratasi. Tetapi berat badannya itu dia ada penambahannya di masa otot gitu loh. Iya, betul. Karena dia ada exercise juga di rumah, ada aktivitas fisik. Jadi lemaknya berkurang, tetapi massa ototnya itu yang bertambah gitu loh. Jadi
kita lihat penurunan berat badannya itu tidak signifikan, padahal lingkar perutnya itu lumayan banget, sampai 8 cm turunnya. Iya, jauh loh. Itu benar tuh, benar. Karena gini, kita kalau menurunin berat badan, patokannya jangan cuma timbangan. Karena timbangan kan Betul, betul banget. cuma mengukur itu aja kan. Lagian beda timbangan kadang beda juga tuh hasilnya walaupun ditimbang Beda juga, betul. Jadi harus ada indikator lain, misalnya yaitu lingkar perut, lingkar paha gitu. Itu bisa dijadikan ukuran. Kadang-kadang kalau misalnya dia dengan berolahraga, dia tambah olahraga, sebenarnya lemaknya jadi lebih terbakar, kalorinya lemaknya berkurang, massa ototnya nambah, kepadatan tulangnya juga bisa nambah. Jadi Iya. kadang beratnya malah ya, turun setengah kilo atau beratnya nggak, tapi ukuran celana udah turun 2 ukuran, 3 ukuran. Iya, betul banget. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, satu sharing juga nih. Kemarin ada teman saya bikin tiga tahapan itu juga. Nah, itu nafsu makannya tuh berkurang banget. Dia, nah Dokter Dian, kita break sebentar karena Instagram ini ternyata ada waktunya. Jadi nanti saya ini lagi ya. Saya invite lagi, ini tinggal 8 detik lagi. Oke, kita nanti sambung lagi ya.